Agak majuan bang, boleh bang? Ya, maju deh. Oke ya. Ya, ya bang. Gimana bang? Mungkin bang setelah hasil laporannya bang. Ya, Pemeriksaan. alhamdulillah ya. Tadi kita sudah memenuhi panggilan dari pihak Polres Jakarta Selatan, di mana Bang Alex sudah dimintai keterangan. Ya, ada 17 pertanyaan, tapi di dalam 17 pertanyaan itu ada beberapa turunan pertanyaan A, poin A, B, C, D, E, dan lain-lain sudah dijawab, dan bahkan pengembangan daripada semua yang diutarakan Bang Alex, terutama bagian dari pekerjaannya Bang Alex di perusahaan PT WPP ini, ya, semuanya sudah diutarakan, mulai dari pekerjaannya terhadap klien, penggunaan dan lain-lain. Tentunya nanti pengembangannya nanti rekan-rekan media kita sampaikan setelah kasus ini atau permasalahan ini sudah bisa difaktakan sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Tentunya kita menghargai proses hukum yang ada, kita kawal terus. Kita akui bahwa Polres Jakarta Selatan sangat presisi, ya, dan sangat aware terhadap orang-orang yang meminta perlindungan hukum, meminta satu hal yang Bang Alex rasakan itu adalah satu bentuk, ya, ketidakadilan terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi kita uji di sini, kita uji dalam proses hukum, dan juga kita sudah melakukan surat resmi kepada kedutaan besar London, ya, yang ada di Indonesia. Kedutaan Kudubes London yang di Indonesia, kita sudah suratkan resmi, kita minta perlindungan hukum dan kepastian terhadap kasusnya Bang Alex ini. Semoga dalam waktu dekat kita akan diberikan surat jawaban. Tapi kalau tidak, mungkin di minggu depan kita suratkan lagi sampai dijawab, ya, sampai dijawab. Jadi nanti bukti suratnya kita akan kasih ke kedutaan, dan bahkan di kementerian yang sudah kita sampaikan, nanti kita akan sampaikan juga ke rekan-rekan media. Semoga juga dijawab, ya. Dari Kemenaker kemarin juga sudah ada asistensinya, kita tinggal nanti Kemenaker bisa menjawab resmi. Kalau enggak, mungkin kita suratin lagi. Kita tidak akan pernah berhenti dari sini, kita akan terus berupaya sehingga dari kementerian-kementerian bisa memberikan jawaban, memberikan respon yang cukup positif, karena ini adalah rakyat Indonesia yang butuh kepastian hukum terhadap apa yang dialami. Jadi kita perlu mengawal kasus ini, rekan-rekan media semua, dan semua rakyat Indonesia bisa melihat bahwa ini adalah contoh satu presiden buruk yang kita alami, ya. Kenapa? Karena memang jangan sampai ada Bang Alex lagi, ya, di Indonesia ini yang bekerja melakukan hal yang sama. Jadi dengan keadaan seperti ini kita akan berupaya, ya, dari berbagai hal, dari kementerian, Kemenaker, departemen sampai Komisi 9 yang juga sudah kita suratkan, dan juga tidak menutup kemungkinan kita nanti akan kita uji di di RDP kalau itu perlu untuk bisa dibuka kasus ini secara faktual, ya, secara terbuka, seperti itu. Bang, alasan mungkin menyelaki Dubes Inggris sendiri atau London? Ya, karena memang ada afiliasi, dan ini bukan murni punya orang Indonesia, dan ini merger ataupun kepemilikan dari pihak luar. Tentunya basicnya dari Singapura, ya, makanya dari Holanda, dan juga kita juga masih bersurat juga kepada kedutaan yang ada di orang Indonesia yang ada di London, kedutaan Indonesia yang ada di London. Kita juga sudah bersurat secara WA juga sudah ke dubesnya. Semoga ini bisa direspon baik, ya, karena kita tahu bahwa keadilan itu pasti akan mencari jalannya sendiri, ya, dengan cara yang kita tidak duga-duga nanti seperti apa. Silakan, nanti ada berbagai hal yang tentunya kita kupas dari perjalanannya Bang Alex, ya. Gitu. Ya, Pak Alex, mungkin bisa ditambahin mungkin pertimbangannya
sebelumnya kenapa memilih menyurati dubes London itu sendiri? Ya, seperti tadi Mas Tommy sudah mengatakan bahwa kita berupaya dari berbagai cara untuk bisa memfaktakan kasus ini sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Mengapa melalui kedutaan Inggris di Indonesia dan juga kedutaan Indonesia di Inggris, karena bagaimanapun juga perusahaan ini ujung-ujungnya afiliasinya atau pemilik utamanya adalah sebuah perusahaan yang bermarkas di London, Inggris. Makanya kita juga melalui jalur kedutaan. Namun demikian, banyak juga departemen-departemen yang di Indonesia yang sudah kita audiensi maupun kita suratin, seperti tadi Pak Taufik mengatakan Departemen Kerja, Departemen Hukum, Kepolisian, ke DPR RI, beberapa komisi, dan juga ke OJK sudah kita surati korespondensi, dan teman-teman dari tim juga akan follow up sampai bisa mendapatkan follow up yang baik dari mereka. Jadi kami sudah dari sebelum ini kami juga sudah mengutamakan diskusi, negosiasi. Pak Tommy sudah beberapa kali juga diskusi dengan PH-nya PT ini, namun beberapa kali ketemu dan tidak mendapatkan sebuah kesepakatan, sehingga akhirnya ya kami yang pertama memohon bantuan dan perlindungan hukum dari Kepolisian Indonesia. Karena sebagai warga negara Indonesia, saya itu apa sih bukannya, sehingga bisa lakukan ya Bapak Kepolisian mohon perlindungan dan bantuan hukum untuk kasus yang sedang berjalan ini. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Kepolisian, kepada Bapak penyidik yang cukup lama, lebih dari 2 jam, hampir 3 jam. Kami berdiskusi di sini sampai kami ada lebih dari 17 pertanyaan, tapi ada banyak saksi. Kami sudah berusaha untuk menjelaskan sebaik-baiknya. Ya, ini upaya yang kita sedang lakukan. Ya, semoga bisa menghasilkan hasil yang baik. Pak, mungkin haknya yang belum terbayarkan total berapa dari 6 tahun belakang ini? Ya, intinya kan saya menjadi direksi 9 tahun. Secara value kita lagi masih diskusikan. Ya, nanti akan kita buka, untuk sekarang masih kita diskusikan di internal komisi maupun dengan pihak kantor. Di angka 3 atau 5 M mungkin ada? Jadi gini, kalau kita bicara nilai, itu kan variabel nilainya tuh bisa diasumsikan oleh pada PT-nya sendiri nanti. Setelah nanti memang ada niatan untuk bisa selesaikan, tapi kan ini tidak ada titik temu, tidak ada kesepakatan atau tidak ada niatan untuk bisa melakukan satu langkah-langkah persuasif. Kenapa kita lakukan upaya litigasi? Agar perkara ini bisa diselesaikan, bisa ada ujungnya, dan kita lakukan upaya berbagai hal, baik itu pidana, perdata, PMH dan lain-lain. Kalau itu bisa kita lakukan, ya. Kalau itu bisa kita cepat untuk bisa dilakukan, dan kita akan selalu meminta kepada pihak pemerintah, ya, untuk bisa turun, untuk bisa touching langsung kepada seorang warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan yang afiliasinya dengan negara luar. Otomatis ini menjadi satu sorotan yang perlu kita kaji, tapi kita tidak akan membuka di sini karena ini sudah proses hukum. Karena proses hukum itu bentuknya adalah nanti seperti proses ini mencari satu perjalanannya dari kasus ini, ya, tentunya dari hulu ke hilir. Nanti biarkan ini proses ini berkembang. Nah, rekan-rekan media, nanti setelah berkembang mungkin ada beberapa saksi yang dipanggil, ya. Tentunya kita juga meminta surat juga, perlindungan juga nih, agar kasus ini tidak ada intervensi, tidak ada backing-backingan, tidak ada orang yang mempunyai kepentingan di dalam kasus ini. Tentu kita minta perlindungan agar diawasi, agar bisa kasus ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, ya, seperti itu. Jadi kita hargai dulu proses hukum, biarkan ini berjalan. Setelah itu nanti kita update lagi lanjutan dari proses hukum ini, seperti itu. Terima kasih Bang Tommy. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang.